ngajak rukun. Nanging sejatine kepengin celametake nggone dadi penjajah. Ana pitakon jebakan. Relakah para habaib dipecah belah? Kang tukang mecah belah kuwi gerombolan Pahlawi. Nyimpangke sejarah, nyuntik kubur, pribumi dianggep budak, ngaku-ngaku dadi pejuang. Mengakui tangan para habaib. Salamatukum. Selamatnya kamu di tangannya para habaib. Wow. Depan aku bilang intinya di tahun ini banyak kayak masalah aku bilang. Nanti selepas itu kedepannya akan bangkitnya kayak kerajaan-kerajaan zaman dulu. Ayo yang suka ngeliat tweetiku dari dulu pasti tahu ya kan, kalau lewat dia gitu. Aku selalu bilang gitu, dan aku juga bilang dan nanti tempat peribadahan yang mungkin tempat untuk menimba ilmu yang mungkin tadinya dipercaya sama orang-orang, nanti banyak yang kosong karena banyak orang yang nggak percaya lagi karena di situ banyak sarang kemaksiatan. يا بعنوي هل انت يهون بعدك عم خلاص مثل العباون كاكوريو bener dewe ngendika ngawur sakopi unine rakah toko ono rasa bersalah tukang kesut gawe tatanan bubra tengkap pola jam soyo Aku gak hafal ini. opo pantes ngaku putune nabi korone panirungka lebih utama dan mulia dari 70 kiai pribumi, sekalipun pendosa dan pezina akan tetapi masuk surga. Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AA. Nah, teman-teman dan juga sahabat AA DJ dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kembali kita putarkan beberapa lagu ya. Lagu terbaru dari Nasab Klan Ba'lawi. Karya-karya anak bangsa terkait nasab Ba'lawi. Yang nasab mereka nasab palsu, kawan ya. Dan beberapa hari ini kita tidak sempat memutar lagu-lagu terbaru ya. Dan kali ini kita sudah siapkan lagu terbaru nasab Ba'lawi yang keren, kawan ya. Keren, dan ini kayaknya perlu diviralkan juga, kawan. Namun seperti biasa, sebelum kita putar lagu, ada beberapa kompilasi video yang mencerahkan ya. Untuk itu tonton terus, jangan di skip. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Relakah para habaib dipecah belah? Relakah para ulama dipecah belah? Relakah TNI Polri dengan masyarakat dipecah belah? Ini sihirnya ya. Itu ya yang paling istimewa. Kalimat Ceramah iki yang ditonton sakrebatan intisarine ngajak rukun. Nanging sejatine kepengin celametake nggone dadi penjajah. Ana pitakon jebakan. Relakah para habaib dipecah belah? Kang tukang mecah belah kuwi gerombolan Pahlawi. Nyimpangke sejarah, nyuntik kubur, pribumi dianggep budak, ngaku-ngaku dadi pejuang, ngunggul-ngunggulake leluhure. Kuwi jeneng mecah belah persatuan dadi kang mecah belah kuwi dudu sapa-sapa, aja ndak wong liya. Maka itu fundamentalis dan tradisionalis tidak boleh bersentuhan. Nah, ini dia. Harus dijauhkan. Bahkan Ini suara Imam harus Unyil, diadu domba. asli Nah, ini tukang yang terjadi adu di Indonesia domba. saat ini. Bagaimana supaya dua kelompok ini diadu domba? Nah, kenapa ini yang harus diadu domba? Karena kelompok fundamentalis dan tradisionalis ini yang pengikutnya paling banyak. Oh, jelaskan. Ba'lawi di Indonesia persis seperti tim kesebelasan sepak bola. Ada penyerang, ada penjaga gawang, ada sayap kiri, sayap kanan, ada back. Rezik Imam Unyil bagian menyerang, Lutfi penjaga gawang, Rohim alias Habib Taufik itu back, sayap kanan Hanif Al-Atas ya, sayap kiri Muhtor, supporter Mukibin, pelatihnya Somai. Siapa yang tidak mengakui? Mengakui Di tangan para habaib.
Salamatukum. Wih. Selamatnya kamu di tangannya para habaib. Wow. Laulahu. Kalau tidak karena mereka, Kalau tidak ada mereka, para kabib, la amala lana fikum. ini luar biasa ya. Bifadlih wa judih. Wow, wow, wow. Karena Allah subhanahu wa ta'ala punya karunia, Allah dampingi Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan khulafa'nya yang Celotehan sang indigo. Maksudnya? Buat kalian yang ngelihat video aku dari dulu-dulu, mungkin dari 2022, 2023, mungkin kalian tahu ya, aku sering ngomong nanti itu kerajaan-kerajaan zaman dulu akan bangkit lagi, aku bilang gitu di tahun depan. Aku bilang intinya di tahun ini banyak kayak masalah, aku bilang gitu. Nanti selepas itu kedepannya akan bangkitnya kayak kerajaan-kerajaan zaman dulu. Ayo yang suka ngeliat videoku dari dulu pasti tahu. Ya kan, kalau lewat di FYPmu. Aku selalu bilang gitu, dan aku juga bilang, dan nanti tempat peribadahan yang mungkin tempat untuk menimba ilmu yang mungkin tadinya dipercaya sama orang-orang, nanti banyak yang kosong karena banyak orang yang nggak percaya lagi, karena di situ banyak sarang kemaksiatan yang dibungkus dengan mungkin keagamaan, walaupun tidak semuanya. Aku pernah bilang gitu, cari deh video aku. Nah, yang dimaksud kerajaan itu bangkit lagi bukan berarti sekarang agamanya Islam terus Hindu Buddha bangkit lagi yang kayak zaman dulu. Enggak, dalam artian tuh reinkarnasinya mereka itu ganti wadah ke orang yang baru, akan membangkitkan identitas kita. Contoh, kita orang Islam. Islam itu apa sih? Jangan hanya tahu gini, contoh, agama apa? Aku nggak punya agama. Kamu tuh harus punya agama Islam ya gitu. Nah, Islam itu kamu jangan hanya sekedar tahu namanya Islam. Islam itu sebenarnya apa gitu, ya kan? Tahu nggak kamu Islam? Islam itu apa? Jangan hanya sekedar tahu Islam ini. Ya itu mah cuman lu taunya Islam di KTP doang. Lu sholat, lu tahu nggak Islam? Arti Islam itu apa? Nah itu kan harus dipertanyakan. Jangan, kadang orang kalau cuman tahu syariatnya doang, kadang kalau gini ya, kasih tahu orang yang tahu makrifat itu agak sengkleng, agak gelo sedikit. Percaya atau enggak, orang yang sudah makrifat itu kadang banyak orang yang mengira itu kayak gelo gitu, apa ya, kayak rada gila. Beda gila. Tanggapan orang Makanya syariat ada kaum kepada gila orang gitu ya. makrifat tuh kadang-kadang nggak masuk di akal. Dikira gila, padahal kamu belum tahu. Ya padahal yang syariat tuh belum makom kamu ke sana lah, belum tahu. Jadi Islam itu apa? Nah, yang dimaksud kayak kerajaan-kerajaan zaman dulu akan bangkit lagi, yang saya maksud itu dalam artian kayak kita orang Jawa, tapi kita Islam. Nah, identitas kayak orang Jawa, orang Sunda itu akan bangkit lagi. Kerajaan, keraton. Masa sekarang Ada benarnya juga beda ya. Kalau zaman dulu kan beda, kayak zaman kerajaan zaman dulu. Sekarang udah modern, dia pegang HP. Ini. Itu sekarang udah bangkit, udah mulai Bangkit ya. karena apa? Nggak cuman yang dibutuhkan, nggak cuman lu agamanya apa, Islam itu apa sih, tapi lu perilaku lu, ucapan lu tidak mencerminkan itu. Terus buat apa kamu memperjuangkan kamu tuh orang Islam kok kayak gini kayak gini. Yang diperjuangkan ibaratnya Islam itu tidak perlu diperjuangkan, dalam artian Islam itu identitas. Dari sini lu punya keyakinan Dari sini tapi ya. kalau sifat perilaku lu tidak mencerminkan Ya, kebaikan, masuk, ini masuk ya. Ada masuknya. kemurah asian,
itu berarti bukan Islam. Berarti Islam kamu cuman sekedar taunya itu mengenal KTP aja, ibaratnya kayak gitu. Ya. Masuk. Kan udah ya sekarang orang mana apa ya semuanya. Akunya orang Islam, pakaiannya kayak orang Barat segini. Nah kayak gitu. Udah itu pusatnya diliatin gitu. Tapi ketika ada orang yang menjelek-jelekan Islam, dia marah. Secara tidak langsung dia juga mengatakan dirinya dia bukan Islam. Karena apa? Dari perilakunya, dari tindak tanduknya tidak mencerminkan, ibaratnya begitulah. Contoh gitu sekarang ya. kita agamanya, mohon maaf, Islam ataupun Kristen. Kita ngina-ngina orang, memfitnah orang, ngata-ngatain orang demi cuan. Nah, emang Islam mengajarkan kayak gitu? Enggak. Emang Kristen mengajarkan gitu? itu kan. Enggak, apalagi Buddha. Enggak. Berarti kamu harus paham dulu, jangan asal tahu nama itu ya. Makasih. Ya, ada benarnya juga ya. Artinya Islam itu di sini. Islam itu di sini, bukan dari pengakuan. Siapapun bisa mengaku Islam, bisa mengaku wali, bisa mengaku dia orang suci. Apalagi dia bisa mengaku keturunan Nabi, cucu Nabi. Tetapi perilakunya tidak mencerminkan. Tidak mencerminkan Islam itu sendiri. Terkait pengakuan, tidak ada bukti. Secara identitas keislamannya saja itu dipertanyakan, kawan. Kenapa? Kalau kita lihat dari fakta dan fenomenanya tentang ajaran-ajaran klan Ba'lawi ini, apakah ajaran mereka itu Islam? Kenyataannya banyak ajaran-ajaran yang menyimpang. Islam mengajarkan ke barat, ini kok malah ngajak ke timur. Kemudian terkait tadi ada perkataan tentang bahwa si Mbak ini pernah bilang di beberapa tahun yang lalu akan ada bangkit lagi semacam kerajaan-kerajaan zaman dulu. Karena sejarah kerajaan, sejarah Wali Songo ini sudah diacak-acak oleh klan Ba'lawi ini. Maka sekarang kebangkitan terah Wali Songo, terah raja-raja di Nusantara ini sekarang bangkit. Kemudian juga tentang agama, ini tempat-tempat peribadahan kosong. Tempat-tempat peribadahan kosong ini bisa kita artikan bahwa orang yang selama ini mengaku representasi dari sebuah agama, sebuah ajaran Rasulullah, dibawa orang-orang yang dari sisi penampilan dia menggunakan label agama, tetapi dari perilaku-perilakunya tidak mencerminkan agama. Maka masyarakat, umat akan meninggalkannya. Ini bisa kita artikan seperti itu, kawan. Itu sebatas asumsi dan tergantung penilaian kita masing-masing ya. Nah, teman-teman, sekarang kita langsung ke lagunya ya. Kita langsung ke lagu Nasab ini yang keren-keren ini. Channel Jamil Junon. Silakan teman-teman di-subscribe kalau belum. Hal anta keren. Hal anta yahud, apakah kalian يا بعنوي هل انت يهود بعضك عم خراب مثل العباد يا بعنوي هل انت يهود seperti nyamuk. بعضك عم خراب مثل العباد كنت منسبكم يا سعد الهدى وفي لكم كادينا وعبد Allah. يا بعنوي هل انت يهود بعضك عم خلاص مثل العباد
فخر بين قول بغاي شاهد فأين الدليل لمن يستهد تستطيعنا وراءكم من التت وأنتم تفعلون ما لا يريد. Perilaku kalian tidak menunjukkan Islam. Oke. Ya Ba'alawi, hal anta Yahud? Apakah kalian itu orang Yahudi? Kalian itu menggerogoti bagaikan nyamuk. Oke, kita langsung ke lagu berikutnya ya. Lagu Duitlah corona sa kero waba alawi ora duwe ada pelaku kakoyo bener dewe ngendikan ngawur sakobi unine rakah toko ono rasa bersalah tukang kesut gawe tatanan bubra tingkah pola jam soyo aku gak hafal ini. opo pantes ngaku putune nabi koro-koro korane panirungkan segala malasan soyo bujang desis kiai iman ayo podo didukung supaya Pak Alawi cepet dadi rampung koro-koro korane panirungkan ngaku suci cuman modal ngipi nasab pedot ora bisa nyambung foto sejarah ayo podo didukung. Hafal banget nabi koro-koro korane panirungkan ora sakal malasan soyo bujang desis kiai iman ayo podo didukung supaya Pak Alawi cepet dadi rampung koro-koro korane panirungkan ngaku suci cuman modal ngipi nasab pedot ora bisa nyambung foto sejarah ayo podo didukung. Kaum santri mestine kudu wani berjuang demi martabat pribumi perkara bener iku layak dibelo senajan pahit ora dadi apa-apa. Mantap ini lagunya. Bude endut ya, nasab pedot ini ya, nggak iso disambung dengan sebuah judul Negeri Kami Negeri Kiai Pribumi, bukan tempat kiai pendongeng, Habib pendongeng. Oke, asik. Mantap lagunya. Masih di negeriku tercinta, banyak orang laku suci sebagai keturunan Nabi, padahal tak mampu beri fakta. Mereka merasa paling suci di atas kaum pribumi. Satu orang bodoh sekalipun dari kelompok mereka lebih utama dan mulia dari 70 kiai pribumi. Sekalipun pendosa dan pezina akan tetapi masuk surga. Itulah dongeng-dongeng mereka yang selalu disampaikan di setiap mimbar majlis, seakan ini negeri mereka. Wahai Habib Alawi, janganlah kau teruskan dongeng dan aroma
arogansimu, karena tak pantas di negeri ini. Negeri penuh tata kerama, akhlak mulia tuntunan Nabi. Akhlak kiai pribumi kami jauh lebih mulia dari kalian. Oke, yuk. Wah, NKRI adalah bangsa yang memiliki leluhur bangsa yang agung. Mereka merasa paling suci di atas kaum pribumi. Satu orang bodoh sekalipun dari kelompok mereka lebih utama dan mulia dari 70 kiai pribumi. Sekalipun pendosa dan pezina akan tetapi masuk surga. Itulah dongeng-dongeng mereka yang selalu disampaikan di setiap mimbar maju, seakan ini negeri mereka. Wahai tabib Babalawi, janganlah kau teruskan dongeng dan arogansimu, karena tak pantas di negeri ini. Negeri penuh tata kerama, akhlak mulia tuntunan Nabi. Akhlak kiai pribumi kami jauh lebih mulia dari kalian. Mantap. Oke, kita ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.